Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 5 orang. Jadi kami tuh di sini melaksanakan tugas MK kewirausahaan. Jadi berhubung kami di sini beranggotakan perempuan semua, jadi kami tertarik untuk mengobservasi salah satu produk wanita. Produk yang kami observasi yaitu produk kain pembalut yang ramah lingkungan. Sini bisa kalian lihat ya, pembalutnya itu namanya pembalut Hawa. Untuk lebih jelasnya lagi, biar kita tidak penasaran dengan produk ini, kami di sini sudah bersama ownernya. Untuk lebih jelasnya, biar nggak penasaran, kita langsung saja mewawancarai ownernya. Baik, sekarang kita berada bersama owner dari produk pembalut kain Hawa. Nah, langsung saja ya kita wawancarai owner dari produk ini. Teteh, namanya siapa? Nama saya Irma. Teh, boleh tahu nggak sih kenapa mengambil nama Hawa untuk produk ini? Jadi karena kebetulan kita kan untuk produk khusus wanita, dan saya pikir Hawa itu cocok gitu ya, selain gampang dihafalkan juga lebih identik dengan perempuan. Karena kan Hawa itu perempuan. Iya. Kemudian lokasi penjualan produk ini tuh di mana Teh? Untuk lokasi penjualnya sendiri kita melalui online ya, jadi nggak fokus di satu daerah aja, banyak di satu daerah. Kemudian lokasi untuk produksi. Kalau untuk produksi sendiri yaitu di Losari, Brebes, Jawa Tengah, kemudian di rumah orang tua saya sendiri. Dan untuk yang menjahitnya sendiri itu banyak ibu-ibu warga sekitar ya di rumah masing-masing. Ketika memulai merintis usaha ini sejak kapan? Awalnya tahun 2015 ya, sekitar bulan Juli itu udah mulai dibikin, cuman kita belum ada brand ya. Nah, terus akhir 2015 itu Desember kita udah mulai memikirkan merek apa gitu yang cocok untuk produk ini. Nah, lalu ini Hawa ketemu gitu pas Desember 2015. Kemudian tujuan dari produk ini sendiri itu apa? Tujuannya ya selain untuk kita belajar berwirausaha, yaitu saya berharap dengan hadirnya produk ini bisa membantu banyak teman-teman wanita gitu, khususnya yang tidak cocok menggunakan pembalut sekali pakai. Karena seperti yang kita ketahui, pembalut sekali pakai itu banyak mengandung bahan kimia. Jadi diharapkan dengan hadirnya pembalut kain Hawa bisa membantu meminimalisir efek dari penggunaan pembalut sekali pakai. Untuk kelebihan dan kekurangan dari produk ini apa Teh? Ya, jadi saya sendiri sebagai produsen gitu ya, yakin produk ini tidak ada kekurangannya, dan testimoni dari beberapa pemakai juga mereka bilang tidak ada kekurangan sebenarnya ya. Dan untuk kelebihannya, pembalut ini untuk meminimalisir efek dari penggunaan pembalut sekali pakai. Seperti kita ketahui, pembalut sekali pakai itu dalam proses pembuatannya menggunakan zat-zat kimia yang sangat membahayakan untuk kesehatan wanita. Dan pembalut kain ini sangat cocok sekali karena kain adalah material yang sangat bersahabat untuk kulit manusia. Lalu selain untuk kesehatan juga karena bisa dicuci dan dipakai kembali, otomatis mengurangi jumlah sampah pembalut gitu, karena pembalut ini bisa digunakan hingga 2 tahun. Teh bisa tahan lama nggak Teh? Maksudnya kan yang dibilang Teteh tadi kan, kalau yang baru pertama kali saya juga sebenarnya belum pernah pakai itu, masih pakai yang langsung buang gitu. Kan kalau semuanya buat pergi-pergi gitu Teh, kan pasti kan ribet gitu Teh. Terus tahan berapa lama sih? Oh iya. Nah, untuk pembalut ini sendiri ya, ini sebenarnya untuk high deras ini cuma bisa sampai
juga khawatir. Kalau tambah insert itu bisa sampai 8 jam itu cukup. Kan untuk bahan bakunya sendiri itu berarti terbuat dari kain ya kan? Iya. Iya jelas ya. Berarti ini pakainya dari jenis kain apa tadi? Saya jelaskan ya, untuk bagian luarnya sendiri ini kain kaos polyester. Ini kain kaos yang biasa digunakan buat kaos itu ya, yang jenis yang adem. Ini kalau di kulit ini adem, apa tidak menyebabkan iritasi. Nah, ini pembalut hawa juga memiliki sayap kancing. Ini fungsinya untuk perekat ke celana dalam. Nah, ini sendiri yang bagian bawah ini kain katun motif. Nah, untuk dalamnya sendiri ini saya ada contoh. Ini kain handuk. Di dalamnya itu kain handuk biasa ya. Lalu di sini kita ada lapisan anti air. Nah, jadi nggak usah takut tembus ya, karena di sini kita ada lapisan anti air. Ini air atau udara gitu ya. Kalau di atas ini tuh ngambang gitu, maksudnya nggak tembus. Iya, karena sifatnya waterproof. Namanya kain apa yang anti air? Yang anti air ini kain pul. Pul itu kain polyester yang terlaminasi gitu. Jadi ada semacam lapisan laminasi gitu ya, tipis banget, itu kayak jenis plastik, cuma bukan plastik sih, dia khusus untuk kain. Jadi dia untuk kain itu nggak tembus. Jadi ini tuh ada berbagai lapisan ya, dan ini tuh berarti udah. Nah, punya karyawan berapa teh? Untuk karyawan sendiri yang udah tetap bekerja itu ada, untuk yang menjahit ada 3 orang, untuk yang pasang kancingnya, pasang kancingnya ada 1 orang, dan untuk yang lainnya yang bantu-bantu ada sih 2 orang. Itu dalam satu hari setiap satu karyawan tuh bisa dapat berapa? Iya. Nah, untuk satu penjahit sendiri maksimal dalam 1 hari itu bisa jahit 50 piece, 50 lembar. Nah, tadi kan karyawannya ada 3 ya, Teh. Masing-masing karyawan boleh tahu nggak gajinya berapa? Nah, untuk gaji sendiri ya, kalau untuk yang menjahit itu borongan sistemnya. Jadi setiap 1 orangnya per minggu aja ya. Soalnya kan ibu-ibu ya gajinya per minggu. Setiap 1 orang itu yang 1 minggunya dapat sekitaran 300.000 dapat situ yang seminggu. Setiap 1 orang. Itu yang jahit. Karena kan borongan ya, semakin banyak dapatnya gitu ya, semakin banyak juga. Kalau untuk harganya sendiri berapa ini Teh? Harga jualnya Ini ya. Nah, untuk harga jual panty liner yang pendek itu 100.000 per tas, isi 10 piece, 10 lembar ya. Nah, untuk ini night use yang 30 cm isi 6, harganya 120.000 per tas ini. Nah, yang dye ini 110.000 per tas. Kalau cara pemakaian produk ini gimana? Nah, untuk cara pemakaiannya ya, kalau yang baru pertama kali beli, ini sebelum dipakai harus dicuci dulu ya, Dek. Karena kan ini kan habis produksi itu kan barangkali ada debu atau minyak dari mesin ya, mesin jahitnya. Jadi ini sebelum dipakai itu harus dicuci terlebih dahulu. Juga fungsinya untuk memaksimalkan daya serap. Jadi kan ini kain yang masih baru ini, kalau langsung tetes cairan itu nggak langsung menyerap gitu, karena dia masih baru. Jadi harus dicuci terlebih dahulu, dijemur, baru boleh dipakai. Untuk memakainya sendiri sama kayak pembalut biasa, cuma bedanya kalau yang pembalut di pasaran itu kan pakai lem, kalau ini pakai kancing. Ya, Teh. Inspirasi apa yang membuat Teteh untuk membuat produk ini gitu, Teh? Inspirasi dari apa ya? Nah, pertama kan waktu saya bekerja di luar negeri ya sebagai TKI, saya buruh pabrik di Korea Selatan itu, di sana ada sebuah produk yang saya ceritakan itu. Nah, ternyata di luar negeri itu pembalut sekali pakai pun itu sudah herbal, tetapi kok mereka masih mengutamakan pembalut kain gitu. Nah, di situ saya berpikir, oh ternyata pembalut kain itu mungkin lebih bagus gitu digunakan. Kan kita tahu sendiri orang Korea itu sangat peduli dengan kesehatan, mereka juga disiplin, terus pokoknya mereka itu sangat teratur ya kehidupan sehari-harinya itu. Jadi saya pikir pembalut sekali pakai aja sudah herbal gitu, tapi kok mereka masih tetap mengutamakan pembalut kain. Di sana ada menstrual pad gitu. Jadi saya
mengandalkan kesehatan. Kalau boleh tahu modal awal untuk produksi ini berapa? Nah, saya ambil rata-ratanya aja ya. Pertama, modal awal yang saya keluarkan itu untuk membeli mesin dulu ya. Pertama saya membeli satu mesin. Itu untuk ibu mertua saya karena beliau yang pertama kali menjahit. Terus juga sambil berjalan gitu ya. Jadi modalnya sedikit. Satu mesin itu juga saya beli bekas, harganya cuma sekitar 2 juta. Itu mesin satu aja ya. Terus untuk kainnya sendiri sebenarnya kain nggak lebih dari 5 juta sih untuk kain. Saya belinya nggak banyak dulu waktu pertama bikin itu cuma sedikit aja, berapa kilo gitu, cuma dapat berapa meter gitu. Produksi cuma dapat berapa tas gitu ya. Untuk tasnya sendiri gitu ya, dulu saya tidak pakai tas, saya pakai plastik biasa ya, dikemas tetap perpak gitu, cuma pakainya plastik. Nah, tas ini saya bikin itu udah setahun juga sih ini tas, cuma ini sebenarnya untuk mempercantik kemasan aja, karena kan kalau kita menjual sebuah produk itu kemasan harus menarik. Nah iya, jadi untuk modal awal saya membuka usaha ini nggak lebih dari 10 juta lah, rata-ratanya tuh nggak lebih dari 10 juta, malah kurang dari itu. Cuma setelah berjalan gitu ya kan kita ada keuntungan ya kan, nggak mungkin kan kita kalau usaha nggak ada keuntungan kita lanjut gitu kan nggak mungkin. Nah karena ini udah berjalan sebentar berarti kan ada keuntungan. Nah dari keuntungannya itulah saya langsung belikan lagi ke barang gitu, beli mesin lagi, beli bahan lagi, nambah lagi kayak gitu. Ngomongin keuntungan ya, ini boleh tahu nggak keuntungan yang didapat itu per bulan per itu berapa? Saya ambil rata-rata per bulan aja ya, karena kan saya bingung ya kalau mikir keuntungan sehari-hari gitu ya, karena kan saya pembukuannya per bulan. Untuk per bulan itu ini saya walaupun keuntungannya disebutkan besar ya atau kecil itu karena penjualannya ya tergantung kuantiti penjualannya ya. Misalkan penjualannya banyak gitu, ini saya ngambil rata-rata aja, minimalnya 20 itu ada bulan. Iya per bulan itu keuntungan udah bersih, karena saking banyaknya yang terjual gitu. Kalau untuknya melihat keuntungan dari setiap papak ini ya sih sedikit gitu, karena kita menjualnya banyak gitu, karena reseller sayanya udah pada pintar jualan gitu akhirnya. Sebelum itu apa sih kendalanya dalam produksi pembuatan tawa sampai pemasarannya? Nah untuk kendalanya ya, kita kan termasuk masih baru 1 tahun lah ya ini bersihnya. Pertama kendala kita di produksi, di bagian karyawan ya, karena karyawan itu kan belum tahu cara menjahit yang benar gitu kan, karena mereka biasa menjahit baju atau menjahit jilbab gitu ya di konveksi, nah tiba-tiba menjahit pembalut ini gitu ya. Nah kan kita juga ada pola, ada susunan kain atas, kain tengah, kain belakang. Nah itu kendalanya mungkin di situ. Kita harus lebih kita harus lebih sabar gitu untuk menghadapi karyawan ini, terutama kan karyawan kita itu ibu-ibu ya. Kita juga ada rasa tidak enak ya kalau sama ibu-ibu tuh kan, mungkin kalau yang umurnya seumuran atau lebih muda gitu ya dari saya enak ya ngasih taunya, tolong dong ini salah ya. Cuma ini kan kita, apalagi saya kan mertua sendiri kan, saya bingung ya kalau sama mertua itu. Jujur aja saya kendalanya itu, karena pertama kali yang menjahit itu kan mertua saya 1 orang aja. Nah ketika itu apalagi pertama kali produksi ya banyak yang salah, saya tuh bingung, aduh mau gimana ya, nanti saya dibilang menantu yang durhaka. Iya itu cerewet, sedangkan ini kan usaha yang baru pertama kali kita jalani, alhamdulillah gitu ya, pasarnya banyak yang minta gitu, tapi kok ini jahitannya gini, saya bingung kan. Akhirnya setelah kesini saya serahin aja ke suami saya gitu. Jadi bagian produksi itu suami saya, dan suami saya juga sama ada kendala di situ. Cuma akhirnya lambat laun gitu mertua saya dan ibu-ibu yang lainnya tuh ngerti gitu, oh iya ternyata kalau produknya jahitan yang gak rapi itu sedikit ya permintaan pasarnya gitu, mulai sepi, karena kita juga gak selalu rame sih penjualan itu, kadang ada sepinya. Nah ketika sepi itu kita baru deh ngadain pendekatan gitu sama karyawan, ini lo lihat loh penjualan kita nggak ada, ini kenapa, ini tuh karena kualitas kita tuh nggak dijaga. Nah akhirnya mereka itu mau berpikir gitu, maksudnya dia mau loyal sama kita gitu ya, jadi mau
kualitas kayak gitu. Dan untuk kendala pemasaran, kita kendalanya di konsumen gitu ya, karena kan agen yang dia udah mau mengeluarkan uang banyak untuk membeli produk gitu, yang ternyata ada beberapa konsumen yang komplain. Ya namanya juga kan ini kain ya, kadang tidak sesuai diharapkan itu. Mungkin sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya di brosurnya juga cara penggunaannya atau apa, mungkin dia ada sedikit kesalahan ketika menggunakan gitu. Tapi kan yang namanya konsumen itu nggak mau tahu, mereka maunya apa sih saya ini benar, apa sih yang bikin salah kayak gitu. Nah mungkin itu aja sih, saya harus lebih sabar dan harus lebih bisa beri pengertian gitu kepada konsumen dan agen-agen saya gitu. Bagaimana cara mensiasati persaingan kita yang sudah ada ini? Nah untuk mensiasatinya sendiri, saya tidak ada trik khusus, cuma saya lebih fokus di menjaga kualitas produk saya gitu ya. Saya tidak terlalu banyak menilai produk orang lain seperti apa, saya cuma melihat aja produk orang lain seperti ini, oh iya cukup tahu aja gitu ya, seperti ini gitu ya. Saya tahu, saya tidak lalu mencari kelemahan mereka apa aja, enggak, tapi saya lebih fokus di memperbaiki produk sendiri gitu ya, kemasannya, terus di bahan pokoknya, terus untuk pasarnya sendiri. Saya sih selalu yakin ya, karena kan kita bisa tahu ya di pasar itu kan toko baju itu kan banyak ya, toko baju ini sebelah itu kan banyak banget, tapi mereka tetap lari semua kan ya. Nah apalagi ini gitu, produsen pembalut kain itu se-Indonesia paling bisa dihitung lah ada berapa gitu. Nah Indonesia kan banyak ya, banyak provinsi ya, jadi alhamdulillah sih selamat nggak ada siasat atau trik khusus gitu. Saya cuma fokus di memperbaiki kualitas aja. Jadi produk Hawa itu tidak hanya ini aja ya, pembalut sama ventilan, tapi ada ini pempers juga ya buat band. Kalau boleh dibuka Teh? Boleh. Ya ini produk tambahan kita sih, sebenarnya masih baru. Jadi kalau dari ini sama aja pembuatannya gitu, bahannya ada tambahan, agak ada yang beda ya, karena ini permintaan konsumen, jadi mereka meminta gitu, bisa nggak sih Hawa bikin produk buat bayi gitu kan. Jadi kita usahakan, ini kita bikin masih ini kain yang paling atas ini kain fleece namanya. Kain fleece ini agak berbulu halus gitu ya, jadi karena kan kulit bayi sensitif, jadi kalau yang kain kaos biasa itu kayaknya agak kasar, kalau yang fleece ini bagus ya, ini ke kulit itu lembut ya. Untuk kain yang lain sama aja kayak pembalut kain, ini ada kain anti air, terus kain motif juga, dalamnya untuk penampungan juga handuk, cuma bedanya kalau handuknya ini bisa dilepas. Nah jadi ketika dicuci itu cepet kering gitu, biar cepet kering, jadi nggak dijahit paten ya. Terus juga kan ini kan ukurannya L size ya, jadi bisa dipakai lagi. Baru berat 3 kilo sekitar berapa bulan gitu ya, 1 bulan itu udah bisa pakai. Jadi handuknya nggak usah dipakai kan, jumlah baru sedikit ya, masih sedikit sebaiknya itu masih sedikit, jadi nggak usah pakai ini bisa kita atur ukurannya biar agak pendek kan. Kalau yang masih 3 kilo itu kan masih kecil ya, bagi umur 1 bulan. Nah ini kita kancingnya dipakai biar kecil, terus juga ukuran pinggangnya juga bisa diatur sesuai pinggang si bayi. Nah ini kan kecil tuh, misalkan bayinya udah besar gitu kan, ini bisa dilepas. Ini cuma bisa sampai maksimal usia 2 tahun ya. Dan gimana kalau kita mau jadi reseller ini dari produk Hawa? Nah untuk yang mau jadi reseller produk Hawa bisa langsung hubungi saya ya. Nanti kan kita data gitu, nah nanti dari daerah mana, nanti ada datanya kita catat. Terus juga untuk harga, kalian akan mendapatkan harga yang khusus gitu ya, lebih murah dari harga normal gitu. Tentunya kan ada batasan minimal.